Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas informatika, di kelasnya Pak Amos dan masih bersama dengan Pak Amos. Di episode ke-14 seri mengenal PHP ini, ya, kita akan mempelajari terkait dengan perulangan atau bisa disebut dengan looping ya, dalam bahasa pemrograman. Jadi di video kali ini kita tidak akan masuk terlebih dahulu ke dalam pembuatan kode atau simulasinya ya, tapi kita akan lebih banyak dulu mengenal terkait dengan looping, kemudian cara kerjanya seperti apa, dan jenis-jenis looping itu seperti apa saja ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan masuk terlebih dahulu terkait dengan pengenalan looping ya. Pengenalan, kemudian cara kerja, dan konteks pengguna itu seperti apa ya dari masing-masing looping yang akan nanti kita pelajari. Jadi perulangan atau yang biasa juga disebut dengan looping merupakan suatu kegiatan dalam algoritma pemrograman, teman-teman ya, yang bertujuan untuk mengulang-ulang suatu statement atau aksi ya, sampai batas yang kita inginkan atau kita tentukan. Dengan menggunakan looping atau perulangan ya, nantinya suatu proses perulangan yang biasa kita pakai untuk menampilkan pesan sebanyak 100 kali itu bisa kita buat dengan mudah ya. Bisa kita buat dengan mudah ya, dapat diimplementasikan dengan kode program yang pendek ya, dibandingkan kita menulis manual sebanyak 100 kali. Tapi bisa kita gunakan perulangan ya, hanya dengan menuliskan beberapa kode pendek saja, nanti hasilnya akan lebih efisien, lebih cepat menggunakan looping ya. Pada dasarnya dalam algoritma pemrograman, perulangan dibagi menjadi dua hal teman-teman ya. Yang pertama itu syarat perulangan ya, merupakan suatu kondisi atau statement ya, atau juga sering kita sebut dengan syarat ya, yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu perulangan atau looping itu sendiri. Yang kedua itu ada tubuh perulangan ya, tubuh perulangan di sini sering kita sebut dengan actionnya apa ya, action dan statementnya. Merupakan suatu baris atau instruksi-instruksi yang akan kita ulang ya, yang akan kita eksekusi dari blok program tersebut. Nah, teman-teman dalam bahasa pemrograman sendiri ya, itu ada beberapa bentuk blok pengulangan atau looping yang memudahkan kita ya. Di sini untuk looping sendiri ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada while ya, yang kedua ada do while ya, dan yang ketiga di sini ada for ya. Masing-masing looping di sini memiliki fungsi dan cara penggunaan yang berbeda teman-teman, mulai dari while, kemudian do while dan juga for. Baik teman-teman, yang pertama di sini ada looping atau perulangan yang pertama ya. Di sini ada while teman-teman ya. Nah teman-teman untuk while sendiri ya, itu adalah perintah perulangan atau perintah looping yang melakukan pemeriksaan kondisi awal ya. Jadi harus ada kondisi awalnya dulu. Dengan demikian jika ekspresi atau kondisinya bernilai benar atau true, maka program atau aksi looping itu akan dijalankan ya. Tetapi jika kondisi bernilai false ya atau tidak benar, maka aksi dari program perulangan tersebut tidak akan dijalankan atau akan diabaikan. Jadi untuk WL sendiri ya, di sini dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kondisinya ya. Jika kondisinya bernilai benar, maka dia akan melakukan aksi dari perulangannya. Tapi jika tidak benar atau false ya, maka aksi loopingnya akan dihentikan atau diabaikan. Sama seperti contoh blok program atau blok kode yang saya tampilkan di PowerPoint-nya ya. Di sini saya memberikan kondisi bahwa jika variabel X yang saya miliki itu nilainya kurang dari 10, maka dia akan melancarkan atau melakukan aksi dari perulangan tersebut ya. Maka dia akan diulang sebanyak 10 kali ya, mulai dari angka 1 sampai ke angka 10. Kemudian untuk prinsip kerja perulangan while ya, pernyataan while menguji kondisi yang menjadi prasyarat teman-teman. Jika kondisi bernilai true, maka pernyataan dalam tubuh perulangan akan dikerjakan atau dieksekusi. Sebaliknya, apabila kondisi bernilai false atau tidak benar ya, maka perulangan akan diabaikan atau dihentikan oleh program secara otomatis.
Dan setiap kali pernyataan di dalam ruangan while selesai dikerjakan, maka kondisi prasyarat itu akan diperiksa kembali ya untuk melakukan perulangan selanjutnya. Jadi jika benar ya, gampangnya jika benar dia akan diulang terus-menerus, tapi jika salah dia akan otomatis di-stop dan diabaikan. Dengan kata lain tidak akan dijalankan. Oke, teman-teman, yang kedua di sini ada perulangan dengan metode do while ya. Untuk do while sendiri itu seperti apa ya? Do while itu merupakan modifikasi dari perulangan while, teman-teman. Perulangan do while dapat dikatakan sebagai perulangan yang sistemnya kebalikan dari while ya. Kenapa bisa kebalikannya ya? Jadi pada do while sendiri itu kondisi akan diperiksa setelah eh, statement atau aksi dijalankan, teman-teman. Jadi berbeda dengan while. Kalau while kan tadi kita periksa dulu kondisinya, jika benar maka akan dijalankan aksi loopingnya. Tapi kalau di do while dia akan dijalankan dulu aksinya ya, lalu diperiksa kondisinya. Kalau kondisinya betul maka loopingnya akan dilanjutkan ya. Tapi jika salah, loopingnya akan di-stop secara otomatis. Itu untuk do while. Nah, untuk prinsip kerja dari perulangan do while itu seperti apa ya? Mula-mula tubuh perulangan while akan dikerjakan tanpa melakukan pengujian terhadap kondisi yang menjadi prasyaratnya, teman-teman. Tapi setelah itu ya, kondisi prasyarat akan diperiksa lagi oleh program. Apabila kondisi bernilai true atau benar, maka pernyataan yang ada di dalam tubuh perulangan akan dieksekusi ya. Namun sebaliknya, apabila kondisi bernilai false atau salah, maka perulangan akan otomatis di-stop dan tidak dilanjutkan kembali ya. Itu untuk prinsip kerja dari perulangan dengan metode do while, teman-teman. Yang terakhir di sini ada perulangan dengan metode for, teman-teman ya. Jadi untuk for itu seperti apa ya? Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa perulangan for juga bisa kita sebut dengan determinate loop, teman-teman. Hal ini dikarenakan jumlah looping atau jumlah pengulangan yang ada dalam perulangan for itu telah ditentukan di awal ya, atau telah ditentukan sebelumnya. Misalnya kita ingin memetik 15 buah ya dari sebuah pohon. Kemudian dalam kasus tersebut ya, kita udah tahu teman-teman dari kasus tersebut perulangan atau looping itu akan dimulai dari angka 1 ya sampai ke angka 15 ya. Contoh blok program seperti yang saya tampilkan di slide berikut ya. Di situ saya berikan variabel X itu nilainya 1 ya. Di mana kondisinya itu dibatasi dengan angka 15, yaitu jika X ya kurang dari sama dengan nilai 15 atau batas perulangannya, maka dia akan dilakukan pengulangan ya, mulai dari angka 1 sampai dengan ke angka 15 ya. Nah, teman-teman, untuk perintah for sendiri ya, itu dapat kita katakan sebagai bentuk pengulangan yang paling sederhana ya, atau paling mudah di antara dengan bentuk looping yang lainnya ya. Pada looping menggunakan metode for ya, mulai dari inisialisasi, kemudian kondisi ya, dan juga increment itu ditentukan di awal ya, di dalam fungsi for-nya, di dalam kurung. Jadi langsung masukin 3 parameter itu, mulai dari inisialisasi, kemudian kondisi, dan juga increment-nya ya, sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan dalam aturan penulisannya. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri seperti apa for itu ya? Kalau teman-teman lihat di flowchart yang sudah saya tampilkan ya, pada program perulangan for di samping ya, atau di gambar flowchart-nya, dapat kita ketahui bahwa nilai X atau variabel itu sama dengan 0 ya. Itu merupakan inisialisasi yang berarti variabel X itu didefinisikan terlebih dahulu ya. Angka pada variabel itu berfungsi sebagai titik awal, teman-teman, titik awal dari loopingnya. Jadi titik awalnya itu dimulai dari angka 0 ya. Kemudian kita lakukan pengkondisian ya, di situ kondisinya X kurang dari 10 ya. Dengan kata lain maka batas dari looping atau perulangan itu adalah angka 10 ya teman. Jadi akan diurutkan atau akan di looping sebanyak mulai dari angka 0 ya sampai dengan ke angka 10 ya sebagai syarat pengulangannya. Angka pada syarat pengulangan itu berperan sebagai batas teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, berarti akan dimulai dari angka 0 sampai dengan ke angka 10 ya. Sama seperti kasus yang di slide sebelumnya yang memetik
apal ya, itu mulai dari angka 1 sampai ke angka 15 ya. Nah, jadi, untuk perolangan for di sini ya itu sudah kita inisiasi dari awal ya, mulai dari kondisi sampai ke batasnya ke berapa ya, untuk pengulangan menggunakan for. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah untuk pengenalan terkait dengan metode looping atau pengulangan ya. Di situ ada 3 cara, yang pertama ada while, yang kemudian do while ya, yang ketiga itu atau yang terakhir ada for. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman untuk mempelajari pengulangan atau looping dalam bahasa pemrograman ya. Untuk simulasi dari masing-masing looping mulai dari while, do while, dan juga for akan kita bahas di video selanjutnya ya, satu persatu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk melakukan like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.